Pada paruh kedua ini kami akan membahas salah satu platform digital yang diinkubasi oleh Universitas Indonesia. Memperkenalkan cara baru berdonasi dari Gotong Royong In. Kini, kamu bisa berdonasi semudah memberikan like. Misalnya, membantu korban bencana alam, membahagiakan anak yatim dan lansia, membangun sekolah baru, dan sebagainya. GotongRoyong.com adalah sebuah platform digital yang bergerak di bidang crowdfunding dan mengusung visi berdonasi uang tanpa uang secara online. Adalah Radian, mahasiswa FISIP UI angkatan 2014 yang memiliki ide awal untuk mengembangkan startup ini. Jadi waktu itu aku pernah ikutan lomba yang ada ini tuh World Bank gitu. Nah itu lombanya itu tentang sustainable funding gitu. Lalu aku kepikiran gimana ya kalau seandainya kita tuh buka sosial media atau buka kayak Facebook, Instagram itu kita nge-like itu ada donasi gitu, harus jumlah uang yang donasiin gitu kan. Akhirnya setelah itu aku pikir-pikir kenapa nggak dibikin ini jadi beneran aja gitu kan, kenapa nggak direalisasikan. Akhirnya aku ngajak Lutfi sama Mutsla untuk merealisasikan hal ini. Dalam survei yang diusung oleh tim GotongRoyong.com, ditemukan fakta bahwa 46,5% rata-rata partisipan tidak pernah berdonasi melalui platform digital. Hal ini ditengarai karena lemahnya tingkat kepercayaan masyarakat, tidak memiliki cukup uang untuk berdonasi, atau karena kurangnya informasi. Seringkali kan orang kalau misalnya punya kepedulian sosial yang tinggi, terus mereka ingin berdonasi gitu, tapi mereka nggak bisa, akhirnya mereka bikin hashtag pray for atau apa gitu kan. Nah kita di situ tertantang gimana caranya supaya orang bisa berdonasi semudah bikin hashtag pray for gitu, atau bahkan lebih mudah dibanding memberikan like gitu di sosial media. Sejak diluncurkan pada 28 Oktober 2018, GotongRoyong.com yang sebelumnya menggunakan nama GotongRoyong.in mengklaim telah mengumpulkan donasi sekitar 16 hingga 20 juta rupiah untuk 3 kampanye yang diusung. Tak disangka, 4 bulan berjalan, jumlah pengguna platform ini mencapai sekitar 2.000 user dengan jumlah visitor lebih dari 20.000. Cara berdonasi yang mudah, cepat, dan tanpa menggunakan uang agaknya menjadi daya tarik para donatur atau yang mereka sebut sebagai user pahlawan untuk berpartisipasi. Jadi sebetulnya gimana sih penghitungan konversi dari iklan terus jadi keuntungan yang akhirnya jadi donasi? Itu pertama uang yang bisa kita dapat itu dari model tiap kali user pahlawan itu ngelihat video iklan. Itu singkat banget, kayak 10 detik mereka udah berdonasi sekitar Rp1.000 sampai Rp2.000. Model kedua itu user pahlawan bisa berdonasi dengan cara tap-tap seperti di Instagram. Jadi kayak klik ya? Iya, jadi kayak user pahlawan itu tinggal nge-tap-tap gambar gitu sampai finish. Itu mereka udah berdonasi sekitar Rp1.000. Terus model ketiga itu ngisi kuesioner. Cuman dengan ngisi 5 pertanyaan, user pahlawan itu udah berdonasi sekitar Rp1.000 juga gitu. Dan itu 3 model itu kayak per donasi itu cuman menghabiskan waktu 10 detik doang. Jadi kalau pengen menyumbang itu klik donasi, terus habis itu diarahkan ke halaman registrasi. Registrasi bisa dengan by Google, tinggal diklik, udah masuk, udah terdaftar, terus langsung klik donasi lagi dan bisa menonton iklan atau muncul tap-tap atau muncul ngisi kuesioner dengan 10 detik. And then langsung selesai. terkumpulkan uang donasi tersebut. Iya, tersebut. mereka udah selesai berdonasi dan mereka bisa berdonasi terus-terusan. Nggak ada batas. Oh, nggak ada batas ya. Jadi kalau misalnya saya mau 20 kali nonton, itu bisa terus-terusan saya 20 kali menyumbang gitu? Bisa. 20 dikali range mungkin per 10 detiknya berapa rupiah gitu ya? Iya, untuk saat ini kita nggak membatasi dan kita juga memberi fitur untuk share ke sosmed mereka, ke Twitter. Pertama kaget gitu, terus dikasih tahu kayak gini lah, cara kayak gini. Jujur aku kayak, wah keren sih gitu, keren banget bisa orang-orang apalagi mahasiswa gitu nggak mikirnya tuh kayak ya pas gue punya banyak uang baru gue mau donasi. GotongRoyong.com sebagai platform digital crowdfunding berperan dalam meraih kepercayaan masyarakat untuk turut berbuat baik. Bersamaan dengan itu, mereka menggait sejumlah lembaga terpercaya seperti Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional
dan YKAKI atau Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia sebagai mitra. Sementara untuk mempromosikan kampanye yang sedang digarap, gotongroyong.com memanfaatkan ambasador dan para relawannya yang masih berasal dari kalangan mahasiswa. Pia dan Bob, kalian kan ambasador dan relawan ya? Biasanya tugas kalian ngapain aja sih? Ya pastinya nge-influence orang-orang sekitar, dan khususnya itu sekarang apalagi digital lagi ini banget kan, juga ikut kampanye juga pastinya. Dan aku sempat bikin vlog juga waktu ikut kampanye, jadi kayak juga di YouTube juga gitu. Ya, kalau sebagai relawan biasanya itu ikut bantu-bantu dalam aksi sosial yang diadakan, seperti ikut turun langsung ke tempat bencana di Banten waktu itu, terus ikut juga yang di tempat kanker anak nasional kan. Jadi di sana kita bantu-bantu dalam memberikan donasi, bantu-bantu dalam bermain bersama anak-anak yang ada di sana. Jadi ikut kegiatan-kegiatan sosial yang diadain di sana kayak gitu. Nah, kalau dari kalian sendiri, bagaimana tanggapan kalian terhadap platform digital ini? Ya, pertama aku kaget sih kayak, emang gimana caranya donasi nggak pakai uang gitu kan? Terus dikasih tahu kayak gini lah cara kayak gini. Jujur aku kayak, wah keren sih gitu, keren banget bisa orang-orang apalagi mahasiswa gitu nggak mikirnya tuh kayak ya pas gue punya banyak uang baru gue mau donasi. Jadi mereka percaya ya? Percaya. Apalagi ada pertanggungjawabannya gitu. Iya, dan aku juga heran kenapa mereka nggak nanyain kayak emang itu beneran, nggak nanya gitu kenapa ya? Mungkin karena juga sesimpel mereka nggak ngeluarin apapun gitu, jadi mereka juga nggak jadi tidak merasa dirugikan, jadi mereka nggak nanya sih emang ini beneran, nggak gitu sih. Mungkin kalau donasinya uang, mungkin mereka bakal nanya emang ini beneran, emang ini bakal nyampe kemana, mungkin kayak gitu. Cuman karena sesimpel nge-tap 2 kali, jadi mereka nggak merasa takut atau apa gitu sih. Sebagai model platform digital yang diinisiasi dan dikembangkan oleh mahasiswa, gotongroyong.com kini berada di bawah naungan Direktorat Inovasi dan Inkubasi Bisnis Universitas Indonesia. Sejumlah dukungan seperti penyediaan fasilitas kerja dan koneksi untuk bekerja sama dengan pihak ketiga dibantu sepenuhnya oleh kampus. Tak main-main, gotongroyong.com yang awalnya hanya bermodalkan 5 juta rupiah, kini telah mendapat suntikan investasi dari Kemenristek-Dikti sebesar 350 juta rupiah. Jadi buat awal-awal emang kita pakai uang sendiri dulu gitu. Jadi istilahnya kalau di startup tuh bootstrapping di awal gitu. Tapi alhamdulillah sekarang kami sudah mendapatkan funding dari Ristek-Dikti untuk perusahaan pemula berbasis teknologi. Radian mengaku meski nantinya tim Gotong Royong telah lulus sebagai mahasiswa, Gotong Royong akan tetap berada di bawah naungan Universitas Indonesia sebagai inkubator. Kedepan, gotongroyong.com akan mengembangkan platform digital mereka menjadi sebuah aplikasi. Lutfi, Chief Technology Officer Gotong Royong, mengatakan sudah menyiapkan pengembangan aplikasi Gotong Royong. Kita udah berencana, bahkan sebenarnya sih sudah jadi. Kita lagi ngerencanain untuk kapan sih waktu yang tepat untuk launching aplikasinya. Dan untuk setiap orang bisa membuat campaign, itu bisa ke depannya kita pengen kayak gitu. Nah, tapi untuk saat ini kita fokus ke pihak-pihak yayasan, lembaga, atau NGO yang terpercaya. Makanya kita mulai dari Basnas, Yayasan Kanker, yang memang terpercaya sehingga para user donatur itu trust-nya ada ke kita. Secara keseluruhan, gotongroyong.com menjawab keresahan masyarakat dalam menyalurkan donasi. Masyarakat tidak perlu mengeluarkan uang, cukup dengan menyisihkan waktu sekitar 10 detik saja untuk berbuat kebaikan. Sementara, kekurangan Gotong Royong ialah belum banyak kampanye yang bisa dipilih masyarakat dalam berdonasi. Tentunya, hal ini sudah menjadi perhatian tim Gotong Royong dalam mengembangkan platform digital mereka. Nah, saya sekarang mau berdonasi, saya tinggal login, menonton video 10 detik, selesai, saya sudah berdonasi. Kampus kini bukanlah sekadar tempat menuntut ilmu atau meraih gelar saja. Lebih dari itu, kampus menjadi arena yang melahirkan wirausahawan muda, termasuk mereka yang sukses membangun usaha rintisan atau startup di masa depan.
to the sea for a getaway, car top.